Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita membaca kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman 57. Syarih mengatakan, "Idza taqarrara hadza, fa innal mu'tazilata wal khawarija nafau hadza an-naw'a min asy-syafa'ati." Jika Anda sudah paham penjelasan di atas, maka sesungguhnya orang-orang Mu'tazilah dan juga orang-orang Khawarij mereka menafikan syafaat jenis tersebut, yaitu syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pelaku dosa besar dari kalangan umat beliau. Wa qalu innahu la yathbutu ayadkhula ahadun an-nara thumma yakhruju minha marratan ukhra. Mereka mengatakan la yathbutu, tidak mungkin ada orang yang masuk ke neraka kemudian dia keluar dari neraka di waktu yang lain. Limadza qalu bidzalika? Kenapa orang-orang Khawarij atau orang-orang Mu'tazilah mengatakan seperti itu? Li'annahum yarawna anna fa'ilal kabirati kafirun aw bimanzilatin bainal manzilataini bainal imani wal kufri. Karena mereka memandang bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Ini merupakan akidah Khawarij. Atau bahwasanya pelaku dosa besar itu ada pada satu posisi bainal manzilatain, di antara dua posisi. Apa maksudnya? Bainal iman wal kufri. Pelaku dosa besar ada di antara iman dan kufur. Dia tidak dikatakan iman dan juga dia tidak dikatakan kafir. Ini merupakan akidah orang-orang Mu'tazilah. Wa man thamma fa inna masirahu ila an-nari khalidan mukhalladan fiha. Oleh karena itu kata mereka, tempat kembalinya orang-orang yang demikian itu adalah ke neraka, yang mereka kekal di sana di dalamnya selama-lamanya. Fal khawariju yaquluna huwa kafirun. Maka orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Wal mu'tazilatu yaquluna huwa fi manzilatin bainal manzilataini. Sedangkan orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu di antara dua posisi. Wa marji'u al-qawlaini ila syai'in wahidin wa huwa at-takhlidu fi nari jahannam. Namun dua pendapat di atas itu berujung pada satu perkara, pada satu kesimpulan, yaitu menganggap kekalnya pelaku dosa besar di neraka jahanam. Jadi baik Khawarij atau Mu'tazilah mereka sama-sama meyakini pelaku dosa besar itu kekal di neraka selama-lamanya. Walidzalika nafau ay yakuna ba'dul ibadi yakhruju minal jannati bisababi hadhihi syafaati. Oleh karena itu mereka menafikan, mereka mengingkari bahwasanya ada sebagian hamba yang keluar dari surga karena sebab syafaat Nabi. Lian hadza yunaqidu aqidatahum wa ma yarawnahu. Karena keyakinan seperti ini bertentangan dengan akidah mereka dan juga bertentangan dengan pandangan mereka. Wa man syawhadha annahum yuqarriruna al-qawla thumma ba'da dhalika yasnifuna an-nususa bina'an 'alaihi. Dan sumber pemahaman seperti ini adalah karena mereka yuqarrirun al-qawla. Mereka sudah menetapkan suatu pendapat dahulu, sudah menetapkan suatu keyakinan dulu. Kemudian setelah itu baru mereka yasnifun, menyusun dalil-dalil bina'an 'alaihi, berdasarkan keyakinan atau pendapat tersebut. Jadi berpendapat dulu baru cari dalil. Inilah cara berdalilnya orang-orang ahlul bid'ah. Fama wafaqa aqwalahum qabaluhu. Sehingga dalil-dalil yang sesuai dengan pendapat mereka, mereka pun terima. Wa ma lam yuwafiqha awwaluhu aw jahaduhu aw ankaruhu. Adapun dalil-dalil yang tidak sesuai dengan pendapat mereka, maka mereka akan takwil, akan disimpangkan maknanya kepada makna yang lain. Atau jahaduhu, atau mereka akan tolak, atau mereka akan ingkari. Ya, ini model beragamanya orang-orang ahlul bid'ah secara umum.
Tidak hanya Khawarij dan Mu'tazilah, namun secara umum. Kemudian Syarih mengatakan, wa yajibul imanu bidzalika ma dama annahu qad thabata hadzal ma'na fi ahadits katsiratin. Wajib mengimani adanya syafaat selama itu sesuai dengan apa yang terdapat dalam hadis-hadis yang banyak. Bal huwa fil Qur'ani. Bahkan itu juga terdapat di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni." Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah. Surat Al-Baqarah ayat 255. Wa qala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu." Dan tidak akan bermanfaat suatu syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Dalam surat Saba ayat 34. Fadalla hadza ala itsbati syafaati. Maka ayat-ayat di atas menunjukkan tentang penetapan syafaat di hari kiamat. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wal imanu annal masiha ad-dajjala kharijun maktubun baina ainaihi kafirun. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya Al-Masih ad-Dajjal dia akan keluar suatu saat. Dan tertulis di antara kedua matanya tulisan kafirun, tulisan kafir. Wal ahaditsul lati ja'at fihi. Dan Ahlussunnah mengimani semua hadis-hadis yang bicara tentang masalah ini, masalah keluarnya Dajjal. Wal imanu bi anna dzalika kainun. Dan Ahlussunnah mengimani bahwasanya itu akan terjadi. Wa anna Isa bin Maryam alaihissalamu yanzilu fayaqtuluhu bi Babiluddin. Dan Ahlussunnah mengimani bahwasanya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam itu akan turun di akhir zaman dan beliau akan membunuh Al-Masih ad-Dajjal di suatu tempat yang disebut dengan Babulud. Kemudian kita baca penjelasan dari Syarih di halaman 58. Beliau mengatakan, At-tahdhiru minal Masih ad-Dajjali. Perkataan beliau ini tentang peringatan terhadap adanya Al-Masih ad-Dajjal. Ittafaqal anbiya'u alaihi musallamu ala tahdhiri minhu. Para nabi seluruhnya telah bersepakat untuk memperingatkan umatnya tentang keluarnya Dajjal. Ya, maka tidak hanya Nabi Muhammad SAW saja, namun semua nabi telah memperingatkan umatnya terhadap akan keluarnya Dajjal. Yaqulu Nabi SAW, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min nabiyyin illa waqad hadzara ummatahu al-Masih ad-Dajjal." Tidak ada nabi kecuali ia pasti memperingatkan umatnya tentang akan keluarnya Al-Masih ad-Dajjal. Catatan kaki nomor 1, al-hadits rawahu al-Bukhari wal Imam Ahmadu fil Musnadi min hadits Ibnu Umar. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadisnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa ja'atil ahaditsu bi syai'in min sifatihi. Dan terdapat hadis-hadis yang berbicara tentang sifat dari Dajjal ini. Fa min sifatihi anna ma'ahu jannatan wa naran. Di antara sifat Dajjal bahwasanya dia membawa jannah yaitu surga dan nar yaitu neraka. Itu maksudnya dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia yang ada di tangan Dajjal itu surga dan neraka. Sebagai ujian bagi manusia. Apakah dia akan beriman kepada Dajjal ataukah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yad'u an-nasa ila ta'lihihi. Dan Dajjal itu akan mengajak manusia untuk menuhankannya. Wa annahu ya'ti wa yaduru 'alal buldani fi zamanin mutaqaribin. Dan dia akan datang dan dia akan berpindah-pindah ke berbagai negeri dalam waktu yang singkat. Wa annahu idza kharaja 'aliman nasu bi khurujihi bi waqtin qasirin. Dan bahwasanya Dajjal itu ketika dia keluar maka manusia itu mengetahui hal itu, mengetahui keluarnya Dajjal namun di waktu yang sempit. Artinya tidak ada persiapan untuk menghadapinya.
wa annahu yad'u an-nasa ila al-iman bihi. Dan Dajjal itu akan mengajak manusia untuk beriman kepada dirinya. Wa annahu yadkhulu jami'al buldani illa Makkah wal Madinah. Dan bahwasanya Dajjal itu akan masuk ke seluruh negeri kecuali Mekah dan Madinah. Wa annahu idza jaa ila al-Madinati jaaha ala naqabin min niqabiha. Dan bahwasanya Dajjal itu dia datang ke kota Madinah di setiap lorong-lorong yang ada di kota Madinah. Namun disebutkan di dalam hadisnya bahwasanya tidaklah ada lorong-lorong di kota Madinah yang didatangi oleh Dajjal kecuali di sana ada malaikat yang menjaganya, hingga dia gagal untuk memasuki kota Madinah. Fa kharaja minal madinati kullu kafirin wa munafiqin hatta yu'mina bihi. Kemudian setelah itu keluarlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang ada di kota Madinah sehingga mereka beriman kepada Dajjal. Disebutkan hadisnya di catatan kaki nomor 2. Rawal Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjalu illa Makkah wal Madinah." Tidak ada negeri kecuali pasti akan didatangi oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Laisa lahu min naqabiha naqabun illa alaihi al-malaikatu safina yahrusunaha. Dan tidak ada lorong-lorong yang ada di kota Madinah kecuali ada malaikat yang berbaris, yang berjaga-jaga di sana. Thumma tarjuful madinatu bi ahliha thalatha rajafatin. Kemudian kota Madinah pun bergoncang bersamaan dengan penduduknya sebanyak 3 kali goncangan. Fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafiqin. Sehingga dengan goncangan itu Allah Ta'ala keluarkan semua orang kafir dan semua orang munafik dari kota Madinah. Tadi hadisnya sahih, riwayat Al-Bukhari. Kembali ke syarah. Wa yakhruju rajulun min ahli sunnati wal islami fayujadiluhu wa yunaqishuhu. Kemudian di antara peristiwa yang terkait dengan Dajjal akan keluar seorang laki-laki dari kalangan Ahlus Sunnah dan dia dari kalangan Ahlul Islam, orang Islam. Kemudian dia berdebat dan berdiskusi dengan Dajjal. Fa yaqulu Dajjalu lin-nasi ala urikum. Maka Dajjal pun mengatakan kepada manusia, bukankah telah aku perlihatkan kepada kalian tentang kekuasaanku, tentang kehebatanku. Thumma ya'muru bi syaqqihi nisfaini. Kemudian Dajjal pun memerintahkan untuk membelah orang tersebut, laki-laki tadi, laki-laki Ahlus Sunnah tersebut dibelah menjadi 2 bagian, sehingga tentunya mati. Fayamurru min bainihima thumma yu'iduhu marratan ukhra. Kemudian Dajjal berjalan di antara 2 belahan tubuh tersebut, kemudian ternyata orang tersebut kembali hidup lagi. Fayaqulu dzalika ar-rajulu al-ana izdattu imanan wa yaqinan annaka al-kadzdzabu alladhi akhbara anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki Al-Sunnah tadi yang sempat dibunuh, dibelah 2, kemudian dihidupkan lagi. Setelah itu apakah dia percaya beriman kepada Dajjal? Jawabannya tidak. Justru dia mengatakan, sekarang saya bertambah iman dan bertambah yakin bahwasanya engkau adalah kadzdzab, pendusta. Engkau adalah Dajjal. Karena Dajjal secara bahasa artinya pendusta. Jadi kadzdzab di sini artinya Dajjal. Engkau adalah Dajjal yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la yumakkinu minhu ba'da dzalika. Kemudian setelah itu Dajjal tidak bisa mengalahkan laki-laki ini setelah itu. Dia tidak bisa membunuh lagi, tidak bisa melukai dan tidak bisa melakukan apa-apa terhadap laki-laki ini. Lihat pentingnya akidah yang benar dan juga pentingnya ilmu. Ternyata akidah yang benar dan juga ilmu akan membawa keselamatan. Di antaranya keselamatan ketika seseorang itu berhadapan dengan Dajjal. Wa qila lahu al-masihu li'annahu yaduru 'alal buldani wa yusihu fiha. Dan dia disebut dengan gelar Al-Masih karena dia yaduru 'alal buldan.
bolak-balik mendatangi negeri-negeri. Wa yusihu fiha, dan dia menyapu negeri-negeri tersebut. Menyapu di sini artinya mendatangi semua daerah. Tidak ada tempat untuk sembunyi. Tidak ada tempat yang tidak didatangi oleh Dajjal. Wad Dajjalu li'annahu kadhibun laysa bisadiqin. Dan dia disebut dengan Ad-Dajjal karena dia adalah pendusta, bukan makhluk yang jujur. Waqad jaa'a fil ahadithi wasfuhu bi annahu a'waru. Dan juga terdapat dalam hadis-hadis di antara sifatnya dia itu awar, matanya terdapat cacat. Salah satu matanya cacat, tidak sempurna. Wa annallaha jalla wa ala laysa bi'awara. Dan bahwasanya Allah jalla wa ala tidak memiliki sifat cacat matanya. Tentunya ini sifat yang aib. Ya Allah tersucikan dari semua sifat-sifat aib. Wa indahu jannatun wa narun. Dan bahwasanya Dajjal itu membawa surga dan neraka. Tadi, surga dan neraka dalam pandangan manusia. Man dakhala fi jannatihi wajada an-nar. Orang yang masuk ke surganya Dajjal, justru dia akan mendapati di sana neraka. Wa man dakhala fi narihi wajada 'aishatan hani'atan. Dan orang yang masuk ke nerakanya Dajjal, justru dia akan mendapati kehidupan yang nikmat. Karena tadi surga dan nerakanya Dajjal ini untuk menguji manusia. Orang yang beriman kepada Dajjal karena dia terpikat, terlena dengan surga yang dibawa oleh Dajjal, malah dia akan masuk ke neraka. Orang yang kokoh, istiqomah, tidak beriman kepada Dajjal, tidak menuhankan Dajjal, tidak mau tergoda oleh Dajjal, dan dia bersabar dengan gangguan-gangguan dari Dajjal, sehingga dimasukkan ke nerakanya Dajjal, justru dia akan masuk ke surga. Wa yadulluka hadza ala adamil isra'i fi tasdiqi kulli man idda'a khairan. Maka hal ini menunjukkan kepada Anda bahwasanya hendaknya tidak terlalu cepat, tidak tergesa-gesa membenarkan semua orang yang mengaku khair, yang mengaku baik. Wada'a da'wan, dan juga tidak segera membenarkan, tidak buru-buru membenarkan orang yang membawa pengakuan-pengakuan. Walau kana ma'ahu ma yadhharu annahu karamatun aw annahu mu'jizatun. Walaupun orang tersebut dia membawa sesuatu yang nampaknya seperti karamah atau seperti mukjizat. Sesuatu yang ajaib-ajaib, sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal. Hatta yatahaqqaqa al-insanu min halihi wa ya'riduhu 'ala nusus syar'iyyati. Sampai dia pastikan keadaan orang tersebut dan dia bandingkan dengan nas-nas syar'iyyah, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau ada orang ngaku baik, kalau ada orang yang menunjukkan keajaiban-keajaiban, maka jangan buru-buru kita benarkan. Tapi kita lihat amalannya sesuai enggak dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keadaannya sesuai enggak dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dakwahnya sesuai enggak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak sesuai, maka dia bukan orang yang baik. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa adanya Dajjal. Waqad kadzabat ba'du at-tawa'ifi bil masihid Dajjal. Nah, sebagian golongan, sebagian ahlul bid'ah itu mendustakan, artinya tidak percaya tentang akan adanya Dajjal. Qalu li'annahu lam yarid fi kitabillahi azza wa jalla. Apa alasannya mereka mengatakan tentang Dajjal ini tidak terdapat di dalam Al-Quran? Was-sunnatu dalilun mustaqillun yajibu alaina al-imanu biha wa tahkimuha wal amalu biha fiha minan nusus. Padahal as-sunnah adalah dalil yang independen. Tidak harus semua yang ada di as-sunnah itu, tidak harus semua yang ada dalam hadis itu juga terdapat di dalam Al-Quran. As-sunnah itu independen. Dia bisa berdiri sendiri. Yang wajib bagi kita untuk mengimaninya, dan wajib bagi kita untuk berhukum dengan as-sunnah, dan wajib mengamalkan semua yang terdapat di dalam nas-nas baik Al-Quran maupun as-sunnah. Kemudian kita kembali ke matan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wal imanu qaulun wa amalun. Dan iman itu adalah perkataan dan sekaligus juga amalan. Syarih menjelaskan, qala al-muallifu al-imanu qaulun wa amalun. Hadza huwa mu'taqadu ahli sunnati wal jamaati.
Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, annal imana lahu arkanun. Bahwasanya iman itu memiliki rukun. Minha al-aqwalu, wa minha al-i'tiqadatu, wa minha al-a'malu. Jadi rukun dari iman itu ada 3. Di antaranya adalah perkataan. Kemudian yang kedua adalah i'tiqadat, keyakinan. Dan yang ketiga adalah amal, perbuatan. Wa yadullu ala hadza an-nususu allati wasafat al-adida min al-aqwali wal af'ali wal a'mali bi annaha imanun. Dan ini ditunjukkan oleh banyak sekali nas. Yang nas-nas tersebut mensifati, yang menyebutkan bahwasanya aqwal, perkataan, af'al, perbuatan, dan juga amalan itu al-adid, merupakan bagian dari iman. Kenapa tidak disebutkan i'tiqad di sini? Di sini Syekh mengatakan aqwal, af'al, a'mal. Tidak ada i'tiqad, tidak ada keyakinan hati. Padahal tadi disebutkan rukun yang kedua itu i'tiqad, keyakinan hati. Karena iman itu sendiri secara bahasa keyakinan hati. Ini semua orang sudah paham bahwasanya iman itu maksudnya adalah keyakinan hati. Namun di sini Syekh dan juga Al-Imam Ahmad ingin menjelaskan bahwasanya iman tidak cukup keyakinan hati, namun juga disertai perkataan dan juga perbuatan. Wa min dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara nas-nas yang seperti itu, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una syu'batan." Kata beliau, iman itu ada 60 sekian atau 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi, cabang iman yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Perhatikan, perkataan la ilaha illallah ini perkataan. Berarti di antara rukun dari iman itu berupa perkataan. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Perhatikan, menyingkirkan gangguan dari jalan ini amalan, perbuatan. Berarti perbuatan termasuk bagian dari iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu merupakan bagian dari iman. Rasa malu itu amalan hati. Nah, berarti amalan hati, keyakinan, ini juga bagian dari iman. Faja'ala qawla la ilaha illallah minal iman. Dalam hadis ini Rasulullah menjadikan perkataan la ilaha illallah sebagai bagian dari iman. Wa ja'ala haya'a wa huwa min a'malil qulubi minal iman. Dan beliau juga menjadikan rasa malu, yang rasa malu itu merupakan amalan hati sebagai bagian dari iman. Wa ja'ala imatatal adza 'anit tariqi wa huwa minal a'mal minal iman. Dan beliau menjadikan perbuatan menyingkirkan gangguan dari jalan, yang ini merupakan amalan, beliau jadikan sebagai bagian dari iman. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Surah Al-Baqarah ayat 243. Yang dimaksud dengan imanakum dalam ayat ini, yakni sholatakum. Maksudnya adalah sholat kalian. Jadi kalau kita cek ke semua kitab tafsir, semuanya menafsirkan imanakum maksudnya adalah sholatakum. Jadi Allah Ta'ala katakan Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Yaitu ketika berpindah kiblat. Yang tadinya berkiblat ke Baitul Maqdis, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berpindah kiblat ke Baitullah, ke Mekah. Maka Allah katakan sholat kalian yang kemarin, yang ke Baitul Maqdis, Palestina, itu tidak sia-sia, tetap berpahala. Allati shallaitumuha ila Baitul Maqdisi qabla tahwilil qiblati. Yang salat itu kalian lakukan menghadap ke Baitul Maqdis sebelum terjadi perpindahan kiblat. Kata Allah, ini tidak akan sia-sia. Fasamma sholata wa hiya minal a'mali imanan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menamai salat, dan salat itu merupakan perbuatan, merupakan amalan. Allah namai dengan iman. Wa nususu fi hadza katsiratun. Dan nas-nas tentang hal ini sangat banyak sekali. Di
di dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah hampir semuanya membahas tentang masalah ini. Bahwasanya iman itu tercakup di dalamnya perkataan dan perbuatan. Karena banyak di sana ahlul bid'ah yang mengatakan iman itu cukup keyakinan hati saja. Sehingga orang itu cukup yakin Allah itu ada, yakin Allah itu esa, tidak perlu beramal, tidak perlu berucap, sudah disebut iman. Sekedar yakin Allah itu ada, Allah itu esa, tidak perlu bersyahadat, sudah iman. Nah, sebagian ahli bid'ah ada yang mengatakan iman itu keyakinan hati dan perkataan saja, tidak harus beramal. Namun Ahlussunnah berkeyakinan bahwasanya iman itu keyakinan hati, ucapan lisan dan perbuatan anggota badan. Idza taqarrara hadza fa innal aqwala ruknun fil iman. Kalau Anda sudah paham hal ini, maka sesungguhnya perkataan itu merupakan salah satu rukun dari iman. Wal a'mala ruknun fil iman. Demikian juga perbuatan merupakan rukun dari iman. Wal i'tiqadati ruknun fil iman. Demikian juga keyakinan-keyakinan ini merupakan rukun dari iman. Fa in qala qailun, kalau ada orang mengatakan halil a'malu syartun li sihhatil imani atau syartun li kamalihi. Apakah perbuatan itu adalah syarat sahnya iman atau syarat sempurnanya iman? Kalau syarat sah berarti ini kadar iman yang paling minimal. Karena minimal dari sesuatu itu sah. Sahnya sesuatu itu yang paling minimal. Maka apakah perbuatan itu merupakan syarat dari iman yang paling minimal? Ataukah perbuatan itu penyempurna dari iman? Naqulu, maka kita katakan al-a'malu ruknun fil imani wa laysat syartu sihhatin wala syartu kamalin. Maka kita katakan amalan itu merupakan rukun dari iman, bukan syarat sah dan juga bukan syarat sempurnanya iman. Faman qala al-amalu syartun fil iman, maka orang yang mengatakan amal itu merupakan syarat dari iman, qulna hadza khata', kita katakan ini keliru. Li'anal a'mala juz'un minal iman, karena amalan itu bagian dari iman. Amma syartu fayakunu qabla syai'i. Adapun syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum sesuatu yang lain. Syarat itu di luar dari sesuatu tersebut. Wala yakunu min ajza'ihi, dan syarat itu tidak menjadi bagian dari sesuatu tersebut. Dia faktor yang eksternal. At-taharatu syartun lis-salati. Contohnya taharah itu wudu atau tayamum atau mandi. Taharah merupakan syarat dari salat. Fa hal hiya juz'un minas shalah? Apakah taharah itu bagian dari salat? Aw hiya amrun mustaqillun sabiqun laha? Ataukah taharah itu perkara yang independen, perkara yang berdiri sendiri yang dilakukan sebelum salat? Maka jawabannya tentu yang kedua. Ya. Taharah bukan bagian dari salat. Karena kita mulai salat dengan takbiratul ihram. Nah, tidak ada taharah setelahnya. Taharah itu perkara yang di luar salat dan dilakukan sebelum salat. Fa hina idzin asy-syartu yakunu sabiqan aw muqarinan wa yakunu fi'lan mustaqillan. Maka oleh karena itu yang disebut dengan syarat itu biasanya dia sesuatu yang sabiq, sesuatu yang dilakukan lebih dulu, atau muqarinan atau bersamaan dilakukannya, dan terkadang dia merupakan perbuatan yang mustaqilan, yang tersendiri, yang independen. Bainama ruknu juz'un minal mahiyati. Sedangkan rukun dia merupakan bagian dari sebuah entiti, dari sesuatu. Farruku'u ruknun lis-salati li'annahu juz'un minha. Contohnya ruku. Ruku dalam salat itu merupakan rukun dari salat, karena dia adalah bagian dari salat. Wa hakadzal aqwalu wal i'tiqadatu wal a'malu ruknun min arkanil iman. Maka demikian juga perkataan, keyakinan hati dan amalan itu semua adalah rukun iman. Tentunya ini berbeda dengan rukun iman yang 6 itu ya. Kalau ini rukun iman dari sisi pembentuknya. Iman itu dibentuk dari 3 hal, yaitu perkataan, perbuatan dan keyakinan hati. Adapun rukun iman yang 6 itu rukun iman dari sisi apa saja yang perlu diimani. Yang perlu diimani itu adalah Allah, ya, malaikat,
kitab Allah dan seterusnya. Wa hadzal imanu bimathabati syajarati. Dan iman ini itu semisal dengan sebuah pohon. Minha ma huwa minal awraqi. Ada bagiannya yang berupa daun-daunan. Wa minha ma huwa minal aghsani. Ada bagiannya yang berupa dahan-dahan. Wa minha ma huwa minal jadhuri. Ada bagiannya yang berupa akar-akarnya. Wa likullin hukmuhu. Dan masing-masing bagian tersebut punya hukum tersendiri, punya peran tersendiri. Mathalan as-sunanu ar-rawatibu. Contohnya salat-salat sunnah rawatib. Salat qabliyah dan ba'diyah maksudnya. Hadhihi minal imani. Salat sunnah rawatib termasuk dari iman, masuk bagian dari iman. Lakinnaha ruknun mukammilun wa la yazulul imanu bi dhihabiha. Namun salat rawatib, salat sunnah rawatib ini merupakan rukun dari penyempurna iman. Iman itu tidak hilang dengan ditinggalkannya salat sunnah rawatib. Lakinnal imana yanqusu, namun imannya berkurang. Kama anna syajarata tanqusu bi dhihabi ba'di awraqiha. Sebagaimana sebuah pohon itu akan berkurang dia kalau hilang dari pohon tersebut sebagian daun-daunnya. Wala nanfi isma syajarati anha binaqsi ba'dil waraqi. Dan kita tidak nafikan nama syajarah dari diri dia ketika gugurnya sebagian daun dia. Artinya ketika daunnya gugur, dia tetap sebuah syajarah, dia tetap sebuah pohon. Tidak kita katakan dia benda lain, dia tetap pohon ketika daunnya gugur. Ya, maka ini permisalan yang bagus terhadap konsep iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu dipermisalkan dengan sebuah pohon. Demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.